Selama beberapa hari terakhir ini, saya kira juga dari minggu lalu ya, ada sejumlah orang yang bertanya kepada saya dengan mengirimkan sebuah video ya, baik bertanya langsung pesan pribadi ke saya maupun juga bertanya di dalam grup-grup tanya jawab yang saya layani. Dan video ini terkait dengan persoalan persembahan persepuluhan, di mana orang ini yang mungkin pendeta, mungkin juga tidak ya, saya kurang tahu siapa dia, tapi kelihatannya sedang berkunjung ke Israel, lalu dia menyampaikan bahwa ada informasi yang cukup dipercaya yang datang dari rabi-rabi Yahudi, bahwa sekarang orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi tidak lagi memberikan persembahan persepuluhan. Nah, memang tentang persembahan persepuluhan ini itu sesuatu yang kontroversial. Saat ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan masih berlaku. Nah, saya adalah salah seorang yang berpandangan bahwa persembahan persepuluhan masih tetap berlaku. Tidak ada di dalam Alkitab, baik dalam kata-kata atau pengajaran Yesus maupun juga pengajaran rasul-rasul yang secara eksplisit maupun implisit itu membatalkan praktek persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama. Ya, karena kalau memang persembahan persepuluhan pernah diperintahkan dan ternyata tidak pernah ada satu ayat pun yang mencabut atau membatalkannya secara otomatis, maka persembahan persepuluhan tetap berlaku. Ya, dan ada banyak keberatan yang diberikan untuk menolak praktek persembahan persepuluhan pada masa kini. Tapi saya kira saya sudah membuat banyak video untuk menjawabnya. Kali lalu juga ada video untuk menentang persembahan persepuluhan, katanya persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi, yang di upload di TikTok. Kalau tidak salah pendeta Brian Siwarta ya, dan saya juga sudah memberikan tanggapan detail terhadap video dia itu, saudara bisa lihat di YouTube ya. Judulnya adalah masihkah atau benarkah persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Nah, sekarang muncul lagi video ini, tapi sebelum saya memberi tanggapan, baiknya kita melihat dulu videonya. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Saya sedang ada di lokasi Bait Allah yang dahulu. Di sini ada tembok bagian barat yang sering disebut orang tembok ratapan. Inilah kompleks Bait Allah. Barusan saya cek dengan informasi yang bisa dipercaya dengan para rabi soal persepuluhan. Ternyata persepuluhan itu tidak ada lagi, saudara. Persepuluhan itu dilakukan dahulu di Bait Allah kepada suku Lewi. Setelah itu tidak pernah ada lagi persepuluhan sampai hari ini. Kalau saudara tidak percaya, cek sendiri kepada para rabi. Ya. Jadi gereja itu bukan persepuluhan yang harus ditekankan, kebenaran. Bukan berarti persembahan tidak boleh, persembahan boleh. Tapi jangan pakai kata persepuluhan, nanti dibalas Tuhan, itu karangan manusia itu. Saya sudah cek sendiri, saudara silakan cek di Israel kalau tidak percaya. Tidak ada persepuluhan. Ya, berikan kepada Tuhan apa yang terbaik. Itulah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kiranya ini bisa membuat saudara tercerahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Amin. Ya, demikian videonya. Tanggapan saya mula-mula adalah rasanya lucu saja bahwa praktek dari kekristenan hari ini kenapa menemukan dasarnya pada pandangan rabi-rabi Yahudi, ya. Harusnya kita kalau memang mau bicara, bicaralah dari Alkitab. Bagian mana dari Alkitab yang melarang persembahan persepuluhan atau menyatakan persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Bukan dari rabi-rabi Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, juga tidak percaya perjanjian baru kita. Nah, benarkah bahwa praktek persembahan persepuluhan sudah berhenti di kalangan orang Yahudi? Ya benar saja. Kenapa? Karena memang seperti yang dikatakan di dalam kalangan orang Israel, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada suku Lewi. Karena di dalam pembagian tanah, itu semua suku yang lain dapat, suku Lewi tidak dapat. Dan mereka, suku Lewi itu ditugaskan untuk tugas pelayanan di Bait Allah. Itulah sebabnya maka mereka hidup dari persembahan persepuluhan dengan pelayanan mereka di Bait Allah, pusat peribadatan.
Nah sekarang bait Allahnya sudah hancur. Sudah tidak ada lagi. Maka dengan kata lain, orang Lewi dengan tugas-tugas keimamannya itu juga sudah berakhir. Maka wajarlah kalau praktek persembahan persepuluhan menjadi tidak berlaku di kalangan orang Israel. Tapi apakah kalau tidak berlaku lagi di kalangan orang Israel, itu berarti bahwa di dalam kekristenan pun itu otomatis harus berakhir? Mengapa kita harus berakhir kalau praktek di kalangan orang Israel menjadi berakhir? Mereka berakhir karena persembahan persepuluhan pada mulanya di kalangan orang Israel itu berkaitan dengan pelayanan di Bait Allah dan pelayanan suku Lewi. Kalau Bait Allah dan suku Lewi sudah tidak ada, ya otomatis berhenti. Tapi di dalam kekristenan itu terus dilanjutkan. Tahu dari mana atau atas dasar apa itu dilanjutkan? Dari ajaran Rasul Paulus. Nah, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13-14. Dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus, mereka yang melayani itu siapa? Itu orang-orang Lewi. Yang melayani di tempat kudus itu apa? Di Bait Allah. Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Mendapat penghidupan dari mana? Ya dari persembahan persepuluhan itu kan. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah itu kembali merujuk kepada tugas orang-orang Lewi, mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Itu apa? Itu persembahan persepuluhan. Jadi Paulus bicara bahwa orang-orang yang melayani di Bait Allah, melayani mezbah, yakni orang-orang Lewi, mereka hidup dari persembahan persepuluhan. Lalu ayat 14, Paulus mengatakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Paulus mau mengajarkan orang-orang yang memberitakan Injil, mereka akan hidup dari pemberitaan Injil. Dan Paulus mengambil itu dari kesejajaran dengan praktek persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama. Maka dari situ sebenarnya Paulus mau mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu masih berlaku di kalangan Kristen. Biarpun di kalangan orang Israel itu sudah tidak berlaku karena orang Lewi maupun juga Bait Allah sudah tidak ada. Tapi bagi kekristenan ada orang-orang yang memberitakan Injil yang hidup memberikan hidup mereka secara full time untuk pelayanan. Mereka wajib atau mereka diberikan hak untuk hidup dari persembahan persepuluhan itu. Jadi acuan kita tuh harus dari perjanjian baru kita, bukan dari perkataan rabi-rabi yang memang wajar sudah tidak berlaku lagi di kalangan mereka karena berakhirnya sistem imamat Lewi dan juga Bait Allah, ya. Jadi tidak ada. Kalau saya ngomong seperti ini bukan berarti bahwa ngomong supaya dapat persepuluhan, tidak. Persembahan persepuluhan itu adalah tugas yang diberikan pada gereja, bukan langsung orang per orang, ya. Diberikan kepada gereja, gereja mengelolanya untuk berbagai macam pelayanan, termasuk di dalamnya adalah hidup dari hamba Tuhan full time yang tidak kerja apapun, yang hidup mereka hanya dari pelayanan. Mereka membaktikan seluruh hidup mereka untuk pelayanan. Mereka dibiayai dari situ, ya. Tapi itu bukan dengan tujuan memperkaya mereka, tidak harus diatur sedemikian rupa karena persembahan persepuluhan dari banyak jemaat itu dikelola untuk pelayanan yang lebih luas, termasuk juga orang miskin dan lain sebagainya, pendidikannya dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata untuk kehidupan pendeta. Jadi jangan berpikiran bahwa ngomong seperti ini supaya dapat persepuluhan banyak supaya kaya. Tidak. Ya, kesetiaan kita kepada Alkitab membuat kita harus mau melihat dasarnya. Jadi dasar untuk praktik persembahan persepuluhan itu harus dilihat mau dilanjutkan atau dibatalkan dari Alkitab, bukan dari kata-kata rabi-rabi Yahudi. Nah, itu tanggapan saya. Semoga tanggapan ini mencerahkan saudara-saudara. Tuhan memberkati.